Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Plays. Saat ini kita sudah bisa memainkan Elden Ring di PS4 firmware 9.00 ke bawah. Di mana game ini seharusnya hanya bisa dimainkan dengan firmware minimal 9.03. Pembuat backport game ini adalah CyberOne, dan sekarang game Elden Ring sudah bisa kita dapatkan di banyak tempat. Di video ini, selain aku akan tunjukkan cara install game Elden Ring, nanti di akhir video aku akan berikan beberapa spekulasi dari berbagai sumber, atas penjelasan kenapa game firmware 9.03, yaitu firmware yang belum bisa di jailbreak, tapi gamenya bisa dibikin backport ke firmware 9.00 ke bawah. Sebelum lanjut, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, karena dari sekian banyak yang nonton channel ini baru 6% yang sudah subscribe. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat tutorial lainnya, terima kasih. Ada 3 file package yang dirilis oleh CyberOne. Yang pertama file package A0100. Ini adalah file base gamenya sendiri. Game ini bisa langsung dimainkan di firmware 9.00 tanpa harus install backport patch. File package kedua adalah A0101. Ini bukan update game tapi backport patch untuk firmware di bawah 9.00. Jadi jika PS4 jailbreak firmware kalian berada di versi 5.05 sampai dengan 7.55, maka selain base game, kalian juga harus install backport patch ini. File terakhir adalah bonus DLC gesture, yang bisa kalian install juga, jika kalian mau. Oke, itulah ketiga file package game Elden Ring yang sudah dirilis sampai saat ini. Selanjutnya copy ketiga file yang sudah kita download ini ke flash disk atau hard disk eksternal. Di sini aku menggunakan hard disk eksternal. Sebelumnya pastikan juga hard disk eksternal sudah diformat ke exFAT. Setelah selesai copy, eject hard disk dan kita sekarang ke PS4. Pertama tentunya kita aktifkan jailbreak dan hand dulu. Gunakan host exploit andalan kalian. Di sini aku menggunakan dongle auto jailbreak dan hand. Dengan alat ini kita tidak perlu lagi colok cabut flash disk. Proses jailbreak sampai dengan hand akan berjalan secara otomatis. Untuk tutor cara membuat dongle ini, kalian bisa lihat di video aku, step by step rakit dongle auto jailbreak, link di deskripsi. Di video itu ditunjukkan secara lengkap mulai dari merakit sampai dengan setupnya. Oke, proses jailbreak selesai, hand sudah aktif. Colok hard disk ke PS4. Lalu kita ke setting, Gold Hand dan Package Installer. Di sini bisa kita lihat 2 file PKG yang sudah kita copy sebelumnya. Yang pertama harus kita install base gamenya dulu yaitu A0100. Kita tunggu sampai selesai. Oke, proses install selesai. Sekarang, lanjut kita install adalah DLC-nya. Jangan lupa kalian harus install juga backport patch jika firmware PS4 kalian di bawah 9.00. Karena firmware PS4 aku 9.00 maka tidak perlu diinstal. Kita lihat di sini icon gamenya Elden Ring sudah ada. Sekarang kita coba buka, apakah bisa berjalan. Oke, gamenya bisa berjalan normal. Kita pilih accept. Sekarang kita sudah sampai di menu utama game ini. Pilih New Game. Setting sesuai keinginan kalian. Oke, sekarang kita sudah berada dalam gamenya.
Jika kita pilih option, kita bisa lihat di sudut kanan bawah sini ada menu gestur. Ini adalah DLC yang kita install sebelumnya. Kalian bisa ganti dengan tekan segitiga. Untuk lihat setiap gerakan gestur, tekan kotak. Oke, kesimpulannya game Elden Ring ini bisa berjalan dengan baik di PS4 firmware 9.0.0. Itulah cara install game Elden Ring. Sebenarnya sama saja dengan game-game lainnya. Sekali lagi, jika firmware PS4 kalian di bawah 9.0.0, kalian harus install backport. Dirilisnya game Elden Ring ini merupakan sesuatu hal yang baru dan menjadi hal yang sangat penting. Kenapa menjadi hal penting? Karena tidak sedikit orang di luar sana yang rela kehilangan PS4 jailbreak mereka. Mereka terpaksa update firmware PS4 ke versi terakhir, agar bisa memainkan game-game dengan rate AAA seperti ini, belum lagi Horizon Forbidden West, atau game-game besar lainnya. Karena kita tahu, game-game tersebut hanya bisa dimainkan di PS4 dengan firmware minimal 9.03 ke atas. Walaupun tidak banyak, tapi pastinya ada penggemar game rate AAA yang akhirnya menyerah, kemudian mengupdate PS4 dan kehilangan PS4 jailbreak mereka. Padahal mereka bisa saja menunggu beberapa bulan saja untuk bisa memainkan game ini tanpa harus kehilangan PS4 jailbreak. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, karena kita juga tidak tahu kalau game ini akan dirilis backport patch sehingga bisa dimainkan di firmware PS4 9.0.0 ke bawah. Oke, sekarang ke pertanyaan besarnya, kenapa game ini bisa dibuatkan backport untuk firmware 9.0.0 ke bawah, sementara game ini hanya bisa dimainkan minimal di firmware 9.03? Sebagaimana kita tahu, belum pernah ada game di atas firmware jailbreak tertinggi yang bisa dibuatkan backport. Banyak spekulasi terkait ini yang beredar di internet, baik di Twitter, Discord, dan forum PS4 Scene. Ada yang bilang mereka melakukan sesuatu yang spesial dalam tanda petik, di PS4 series Dev Kit, atau mungkin sebenarnya sudah ada yang punya kernel exploit untuk firmware 9.03, tapi belum dirilis untuk umum. Jadi dengan exploit itu mereka bisa ngedump game 9.03, terus dibuatin backport patch-nya. Tapi semua itu baru merupakan spekulasi atau baru berupa rumor yang beredar di internet. Tapi ada satu teori yang paling kuat menurut beberapa developer PS Scene, yaitu, jadi yang bikin fake package Elden Ring ini, dia semacam mendecrypt file package game yang dilakukan langsung di komputer, bukan dari hasil ngedump dari PS4. Dia bisa melakukan decrypt terhadap file package game tadi karena dia punya semacam passcode. Passcode ini sangat rahasia. Diduga dia mendapatkan passcode dari versi beta game itu sendiri, di mana dari banyak kasus yang sudah terjadi, para hacker bisa dengan mudah mendapatkan passcode di tiap game versi betanya. Atau dia dapat passcode ini dari Unreal Engine. Untuk kalian yang belum tahu, Unreal Engine ini semacam aplikasi yang digunakan untuk membuat berbagai macam game. Di Unreal Engine ini, si pembuat game tidak mengubah passcode default hasil generate Unreal Engine itu sendiri, sehingga mudah ditebak atau dihack. Jika kalian lihat di sini, ini adalah default passcode Unreal Engine yang bisa didapatkan dengan mudah di internet. Dan banyak para developer yang lupa mengganti passcode ini sampai di tahap game itu dibuild. Jadi gimana cara kerja dari passcode ini? Agar mudah dipahami, analoginya begini. Anggaplah file zip berpassword ini adalah file package game. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan file yang ada di dalam file zip ini selama kita tidak punya passwordnya. Nah, passcode ini diibaratkan semacam password yang bisa digunakan untuk mengekstrak file package game. Sehingga kita bisa melakukan apapun, mengubah, memodifikasi isi yang ada dalam file package game sedemikian rupa, lalu diubah menjadi fake packet game, sehingga bisa dimainkan di firmware 9.0.0 ke bawah. Itulah teori atau semacam skenario yang paling masuk akal yang bisa menjelaskan kenapa game Elden Ring, game yang hanya bisa dimainkan minimal di firmware 9.03, di mana firmware ini belum bisa di jailbreak, tapi gamenya bisa di backport ke firmware di bawahnya. Ini bukan merupakan teori atau kesimpulan aku, tapi merupakan pendapat dari para developer PS Scene, di antaranya Al Azif dan Lighting Mods.
Tapi tentunya ini baru berupa dugaan, kita tidak tahu yang sebenarnya gimana sampai game ini bisa di backport ke firmware 9.00 ke bawah. Kita juga belum tahu apakah hal yang sama bisa diterapkan di game lain. Horizon Forbidden West misalnya, kita tunggu dan lihat saja. Tapi apapun itu, ini adalah sebuah hal yang baru dan tentunya sangat menggembirakan bagi para penikmat game hand. Karena sudah tidak mustahil lagi game itu bisa di backport ke versi firmware di bawahnya. Oke, aku akhiri video ini sampai di sini. Kalau video ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.